Sebelum kita mulai video ini, kalau misalkan kalian punya teman yang kayaknya kayak hari ini letih, lemah, lesu selama beberapa hari ke depan, bete, diajak ngomong gak enak, bad mood, ya mungkin dia pendukung MU. What's good everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, gimana kabar kalian hari ini guys? Gimana kabarnya ya kan? Pasti hari yang berbunga-bunga, ceria, rasanya kayak dunia ini tuh sembuh dari corona. Kayak indah banget, itu yang gua rasakan gitu kan. Gua sebelum tidur tuh udah senang tadi malam ya kan. Setelah gua bangun tidur tuh gua jauh lebih senang lagi gitu. Kayak happy gitu hidup rasanya hari ini gitu kan. Ada beberapa hal. Tapi sebelum gue lari ke hal-hal apa aja yang bikin gue senang hari ini, sebelumnya gue thank you banget buat teman-teman yang masih sabar, masih setia di channel ini, nungguin uploadan konten gue gitu kan. Gue thank you banget buat teman-teman yang support gitu kan, terutama kalian fans Liverpool dimanapun kalian berada. Shout out to you guys, thank you. Ternyata susah guys buat konsisten bikin video YouTube gitu selama semusim yang bahas tentang konten bola gitu, dan gue respect buat teman-teman di luar sana yang melakukan konten-konten bola, dan gue berusaha menyajikan dengan kemasan yang rapi, yang enak gitu, yang ditonton. Jadi kayak produksinya pun nggak segampang kayak Coach Justin tinggal kayaknya naro HP doang gitu kan, dan langsung siap upload gitu. Gue berusaha nyajiin yang enak gitu, maksud gue. Ya. Jadi sabar-sabar teman-teman, terutama buat pengumuman giveaway-nya. Gue udah ngepick, gue udah dapat nama-namanya. Tinggal gue masukin di randomize untuk gue pick siapa yang menang gitu ya. Jadi benar-benar sabar, gue mohon maaf banget teman-teman karena lumayan sibuk sekali teman-teman. Tapi gue berusaha untuk tetap hadir bersama-sama dengan kalian merayakan hari yang sangat sukacita ini ya kan. Buat teman-teman yang bukan butuh sih, misalnya kalau kalian mau seru-seruan bareng gitu kan. Gue kalau ya konten-konten yang spontan reaction gue uploadnya biasanya kalau nggak bisa bikin video di YouTube, gue bikinnya di Instagram teman-teman. Jadi di story biasanya gue sering banget nge-troll tim kanan kiri, terutama MU yang sangat lucu sekali ya kan. Jadi kan bisa nge-follow IG gue @StevenKW karena ya gue sering bikin konten tentang Liverpool aja di sana gitu kan. Ya kan bisa follow gue, lu bisa komen apapun whatever you want gitu kan. Dan ya seru banget kayaknya ya, selama beberapa minggu terakhir gitu, melihat Liverpool dan MU gitu kan. Seru banget. Tapi hari ini kita akan membahas, kalau biasanya gue cuman bahas tentang review atau preview tentang Liverpool, hari ini khusus special day gue kasih jatah satu sesi untuk membahas si masterclass ya kan. Masterclass, kalau lihat di YouTube ada masterclass dari pertandingan apa gitu. Ini pelatihnya gitu. Kalau ini kita akan membahas masterclass dari Ole Gunnar Solskjaer bersama dengan MU-nya yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas Liverpool dulu, ntar ke belakang baru kita bahas MU ya kan. Liverpool menang 4-0 menghadapi Arsenal gitu kan. Itu adalah, jadi hari ini gue punya 3 hal. Kalau lo nge-follow Instagram gue udah bilang ada 3 hal yang bikin gue seneng hari ini. Pertama yaitu kemenangan Liverpool sendiri 4-0 menghadapi Arsenal. Kita bisa membungkam mulut besarnya Arteta si anjing gitu kan, yang maki-maki Klopp gitu. Gue ada ngeliat banget dia bilang fuck off gitu anjing kata gue. Terus yang kedua adalah kembalinya our legend, our captain gitu kan ke Premier League. Welcome back Steven Gerrard gitu kan, come back with style, kemenangan 2-0 bersama dengan Aston Villa gitu kan. Gua ngeliat fotonya, passionnya gimana ya, kayak he's back man, dengan posisi yang berbeda gitu. Gue senang banget, entah kenapa, karena ya mungkin gue lebay sih, I don't care. Tapi buat gue di sepak bola kayak my hero is Stevie G gitu, kayak Iron Man-nya gitu. Jadi ya it's great to see him back to Premier League obviously. Jadi gue sangat senang sekali dengan Steven Gerrard balik ke Premier League, dan mudah-mudahan one day ini menjadi batu loncatan buat dia, another milestone buat tantangan baru buat dia untuk dia mempertajam karir kepelatihannya. Ya untuk one day dia bisa jadi penggantinya Klopp gitu di tahun 2024 atau 2025 gitu kan. Di saat dia udah siap, udah mateng gitu. Gue berharap banget itu bakalan keren, luar biasa gitu kan. Ya itu yang kedua. Dan yang ketiga obviously adalah yang buat gue seneng hari ini adalah Ole Gunnar Solskjaer dengan MU-nya pertandingan semalam melawan Watford gitu kan. Diajar 4-1 sangat luar biasa menyenangkan sekali teman-teman ya kan.
4-0 Liverpool dan Arsenal, kita bahas tuh dulu. Pertandingan yang luar biasa. Apa ya? Gue nggak bisa ngomong gimana, tapi gue ketika nonton itu tuh kayak di setiap, terutama mulai gol kedua sampai yang terakhir ya. Gol pertama set piece, oke, gue masih pertama nggak langsung ngerayain karena gue takut tuh offside gitu kan. Ternyata tuh nggak offside, jadi kayak hype-nya udah agak turun. Tapi begitu gol kedua sampai yang terakhir, man, itu gue kayak, lu kalau ngewe terus habis itu lu cerot, ngerti nggak lu, kayak orgasme gitu. Tapi makanya kalau ada orang tuh kan eyegasm gitu, ada eargasm, ada footgasm gitu. Jadi kayak artinya lu orgasme seakan-akan mencapai klimaks kenikmatan tertinggi gitu kan. Nah, itu yang gua rasain semalam dengan menonton pertunjukan permainan set play yang ditunjukkan sama para pemain Liverpool, baik dari tim playnya maupun individual playnya. Jadi itu gila banget, gua merasa kayak, ya itu bahasa gue nggak tahu men, lebay atau gimana, tapi gue ngerasa kayak, lu lihat anjing golnya Diogo Jota gitu kan, oke itu salah oper dari Tavares, betapa bodohnya dia blunder, cuma maksud gue cantik sekali gitu, maksudnya dia dengan sangat tenang dia ngelewatin 2 orang dan dia masukin bola di hadapan the cop stand, itu gila banget. Terus yang gol ketiga, golnya salah ya kalau nggak salah ya, yang ketiga golnya salah gitu kan, itu berawal dari permainan yang sangat oke juga gitu, maksud gue, dan umpan dari Sadio Mane yang cuman udah di depan mata aja gitu nyuapin salah, nih gol gitu kan, maksud gue. Dan gol terakhir yang juga sebenarnya mirip tapi dari set play yang juga sangat bagus gitu kan. Kembali peran Mane, Minamino tuh sentuhan pertama gol, men, itu gila. Gue bener-bener gue tuh senengnya tuh bukan seneng yang kayak yes kita menang, bukan, gue senengnya tuh karena cara golnya, ngerti gak sih, kayak cara gol itu terjadi itu sangat indah sekali, indah banget gitu menurut gua. Jadi tadi malam tuh, terlepas dari memang kita harus akuin that's not the biggest match gitu kan, antara, walaupun maksudnya gua tahu Arsenal dengan sejarahnya, tapi apalagi ini bukan Arsenal yang sama seperti yang kita tahu dulu gitu kan. Mereka adalah tim muda yang tentu beda kelas, beda jam terbang segala macam, beda jam terbang, otomatis beda pengalaman kayak gitu maksud gua. Jadi sebenarnya mungkin kalau gue fan Arsenal, ini salah satu kekalahan yang, ya kalau bahasa Coach Justin adalah calculated loss, kayak kekalahan yang sudah bisa diperkirakan terjadi gitu, dan which is gak ada masalah gitu. Cuman yang agak ngagetin adalah kembali kita menghajar Arsenal. Untuk berapa kali pertemuan udahan kita kayak ngajar Arsenal terus gitu dengan margin 4 gol terus gitu. Jadi ini sangat menyenangkan gitu ngelihat di hadapan pendukung sendiri di Anfield crowd gitu kan, dengan tensi yang tinggi, apalagi ada insiden Arteta sama Klopp gitu kan, tuh menambah panasnya pertandingan big match ini. Dan dari sana habis itu bikin para pemain jadi lebih panas, atmosfernya panas segala macam, bikin pemain lebih berapi-api. Dan gue yakin tuh adalah salah satu momen dimana yang bikin kayak gasnya Liverpool tuh langsung kayak anjing nih, gue mode sport langsung nih, ngang langsung gitu rasanya. Kayak babak pertama jelas maksudnya Arsenal bisa mengimbangi Liverpool gitu, mereka bertahan dengan cukup solid gitu. Gua sedikit khawatir di awal-awal apakah Liverpool akan frustasi dan Liverpool akan kecolongan gol, tapi end up-nya satu set piece yang membongkar, menjebol gitu kan. Apalagi Ramsdale tuh gila men, semalam bagus banget bikin berapa penyelamatan gitu kan. Gue udah kayak anjing nih orang gila, bagus banget gitu kan. Tapi akhirnya 1 gol pembuka itu melahirkan banyak gol lainnya teman-teman ya kan. Langsung kayak mereka mental breakdown para pemain Arsenal. Terus mereka, apalagi kalau lihat pressingnya para pemain Liverpool tuh gila banget pak. Itu kayak satu orang langsung gitu, kayak itu gegen pressingnya Klopp tuh gila banget sumpah. Sampai akhirnya ya itu terjadi kayak blunder-blunder yang nggak perlu dilakuin, kayak Tavares dulu contohnya kayak gitu, bikin mereka dipaksa harus keluar menyerang, sehingga akhirnya mereka diajar karena mereka ketinggalan 2 gol, mau nggak mau mereka harus keluar menyerang. Dan ketika mereka keluar menyerang, that's what happened gitu kan, mereka dihajar habis-habisan sama Liverpool. Karena itu kesukaannya Liverpool, ketika lu keluar menyerang, lu memberikan celah di lini pertahanan lu, sekalinya lu kena counter, ada Mane dan ada Salah di sana plus Diogo Jota, itu gila men, ya kan. Tapi kalau lu mau bilang juga kita harus mengapresiasi terutama Fabinho. Mungkin gue bilang Fabinho harus diapresiasi sangat tinggi. Costa Tsimikas menurut gue ya itu sama Thiago sih, itu para pemain yang sebenarnya mungkin gak terlalu kelihatan gitu, tapi kalau lu perhatikan gitu, lu bisa lihat gimana Costa Tsimikas semakin kesini itu, bahkan orang udah bilang kayak udahlah ganti dulu lah si
apa namanya Andy Robertson gitu, karena dia lagi angin-anginan, juga lagi masih cedera dan segala macam gitu. Sedangkan si Mika setiap kali dikasih kesempatan semakin kesini tuh semenjak ditampar sama Milner udah makin oke mainnya gitu kan. Jadi gue sangat gue sangat senang dengan ketiga pemain yang gue sebutin tadi gitu. Fabinho tackle-nya gila Pak. Ada saat momen dimana kita di serangan balik, sisa Fabinho doang di belakang, kalau nggak salah Aubameyang atau siapa yang bawa bola gitu kan, atau Bukayo Saka gue lupa, langsung di tackling, di intercept sama dia, langsung out man. Gue kayak anjing, gila, gokil gitu kan, bacanya, timingnya, semuanya kelas banget. Defensive midfielder terbaik di dunia yaitu Fabinho itu teman-teman ya, jangan sampai kalian lupa gitu kan. Itu luar biasa sekali. Gue sangat happy sekali men dengan para pemain Liverpool gitu kan, dan sangat efektif sekali serangannya. Maksudnya di babak kedua gitu kan. Di babak pertama sayang banget sebenarnya kita bisa menang jauh lebih besar dari itu, cuman kita harus kasih kredit lebih memang untuk Ramsdale tuh gila banget mainnya dia semalam. Ya maksud gue terlepas dari 4 gol yang masuk ke gawangnya dia gitu kan, tapi dia memberikan performa yang luar biasa oke gitu kan. Ya nggak banyak yang bisa dibahas dari Arsenal lawan Liverpool, tapi yang jelas we're back to winning ways. Kita sekarang di peringkat 2 sementara waktu. Nanti malam City main, kita akan lihat seperti apa. Beda 4 poin sama Chelsea. Yang bikin gue sedikit khawatir justru saat ini adalah nanti di 2 bulan ke depan kalau nggak salah itu akan ada Piala Afrika, dan kita akan ditinggal oleh beberapa pemain Afrika kita gitu kan. Ada Mohamed Salah, ada Sadio Mane, kalau Naby Keita fit mungkin Naby Keita juga. Jadi kita harus mengumpulkan poin saat ini sebanyak-banyaknya, jangan sampai kesandung, karena nanti di saat tersebut tuh akan sangat sulit buat Liverpool gitu kan. Gimana Liverpool bisa mengatasi ketidakadaan Mohamed Salah dan juga Mane, karena ini 2 pemain yang relatif di atas kertas hampir tidak tergantikan kalau nggak ada masalah serius atau murni cuma rotasi doang. Jadi benar-benar kita harus menemukan solusi menurut gua, karena kita sudah memastikan lolos ke Liga Champions. 2 pertandingan sisa kalau nggak salah ya, itu harus dimanfaatkan untuk klub ngasih kesempatan mungkin Minamino, Divock Origi, Jota, Firmino kalau udah fit gitu kan. Intinya adalah merotasi dan menemukan racikan sehingga para pemain ini ketika tim ini ditinggal sama para pemain yang berangkat ke Piala Afrika, kita nggak kelabakan gitu, karena benar-benar kita saat ini bisa dibilang kita sangat bertumpu oleh Mane dan Salah gitu, dengan kemampuan individualnya mereka dan juga memang kontribusi yang sangat luar biasa gitu. Jadi cukup dengan 3 poin dari Arsenal, kayak kita harus move on. Sekarang kita harus mikirin kayak gimana caranya Klopp menemukan racikan yang tepat gitu, karena jangan sampai nanti ketika Piala Afrika dimulai kembali giliran kita yang dimaki-maki, kita yang ditroll sama tim-tim lawan gitu kan. Itu akan sangat memalukan guys. Jadi mudah-mudahan Klopp, dan gue cukup percaya Klopp bisa menemukan solusinya gitu kan. Karena ditinggal sama pemain. Kalau lu mau lihat tadi malam itu sebenarnya injury-nya Liverpool itu daftar list yang masuk cedera itu banyak banget Pak sebenarnya. Di lini belakang ada Joe Gomez, ada Andy Robertson, terus ada Naby Keita, ada Curtis Jones, ada James Milner, Henderson masuk di babak kedua, terus habis itu Firmino kayaknya, terus banyak sebenarnya gitu. Jadi mudah-mudahan Klopp bisa menemukan solusinya gitu kan. Dan kita akan tinggal sama Michael Oliver, dan itu salah satu orang gila juga gitu kan, yang bisa mendatangkan banyak pemain-pemain yang sekarang terbukti memberikan kontribusi yang luar biasa. Jadi pembelian yang tidak salah, dan kita akan ditinggal oleh dia di akhir musim ini. Jadi benar-benar ya gue nggak tahu sih, kita harus menemukan solusi untuk nextnya kayak gimana nih. Kita nggak bisa cuma ngomongin dan senang untuk saat ini. Kalau gue tentang Liverpool saat ini seperti itu. Oke, kita senang, yes 3 poin, 4-0, back to winning ways. Tapi yuk kita selanjutnya gimana nih gitu kan. Itu penting banget menurut gue. Dan melawan Porto di midweek nanti mudah-mudahan kita bisa Klopp masih kesempatan dan menemukan racikan yang tepat untuk rotasi. Mudah-mudahan Minamino dan Divock Origi bisa step up lagi ya teman-teman ya. Karena sebenarnya ketika mereka dikasih kesempatan bermain, mereka bermain cukup apik sih memang. Ya itu tentang Liverpool. Sekilas saja tentang Stevie G, gue senang banget dia kembali ke Premier League, ke Aston Villa. Yes, dia akan menjadi lawan kita suatu hari nanti. It's all business, it's all professional. Jadi nggak ada masalah ketika kita harus melawan mereka, atau CVG bersama Aston Villanya akan bertamu ke Liverpool dan sebaliknya, bla bla bla. Gue lupa siapa yang udah main duluan. Tapi yang jelas gue seneng banget Gerrard next step lagi, level up lagi. Setelah kemarin udah unbeaten di Rangers, mereka udah menang segala macam gitu kan. Sekarang Gerrard mendapatkan tantangan baru, dikasih nih tim nih, coba lu benerin deh gitu, lu benerin deh Aston Villa gitu kan maksud gue. Jadi
Bisakah Steven Gerrard ya nggak muluk-muluk gitu, nggak mungkin juara juga gitu, atau Liga Champions akan ya susah ya, probabilitasnya lebih ke tidak mungkin sebenarnya kan, ya nggak ada yang tahu juga sih memang. Cuman mungkin kayak masuk 10 besar gitu kan, itu kayak oke banget buat Aston Villa. Apakah Steven Gerrard mampu? Mudah-mudahan dia bukan cuman tim yang ya lu mainnya di Liga Skotlandia, Scottish League gitu, jadi kayak gampang gitu, apalagi lu masuk di sana tuh di Liverpoolnya Scottish League, which is tuh kayak Rangersnya gitu. Jadi mudah-mudahan Steven Gerrard itu bukan cuman kayak bagus di sana, tapi dia memang secara basic dia punya kepelatihan yang oke gitu kan. Dia punya skill kepelatihan yang oke, visi yang baik, filosofi bermain yang cukup oke, kick and rush-nya Steven Gerrard gitu. Jadi mudah-mudahan dia ke depannya bisa jadi pelatih yang baik. Dan gue cukup apa ya, gue nggak bilang gue yakin sih, cuman ada probabilitas setelah dari Aston Villa, kalau Gerrard berhasil di 2024 atau 2025 kan Klopp bakalan kayak selesai nih kontraknya, dan rumornya dia nggak mau perpanjang kontrak lagi karena dia mau kayak rehat dulu dari kepelatihan dan segala macam. It's time for Steven Gerrard gitu kan. Lu udah dapat kayak 2-3 musim, apakah lu mampu gitu kan? We'll see about that. Jadi untuk sekarang gue cukup melihat laga pembuka untuk Stevie G dibuka dengan kemenangan. Gue sangat happy. My hero, he's back, he's a legend, and yeah, welcome back to Premier League Stevie G gitu kan. Terus sekarang ini kita akan membicarakan tentang sang masterclass, the true legend, the true entertainer gitu kan. Jadi ini adalah orang yang sangat luar biasa, dan kalau lu tanya gue kayak gimana, gue #Ole stay teman-teman ya. Gue sangat mengharapkan nih orang stay, tapi nggak mungkin kayaknya, rumornya udah kenceng banget, udah banyak banget berita yang mengatakan kalau dia bakalan dipecat gitu kan. Glazer sudah approve untuk dipecat, dan mungkin mereka akan segera mendekati Zinedine Zidane gitu kan. Dan ya gue nggak tahu sih, maksud gue cuman kayak man itu perjalanan Ole tuh gue selalu gini, kayak waktu kenapa gue memutuskan untuk membahas gitu. Waktu Liverpool menang 5-0 gue gak sempet ngebahas. Waktu dia diajar sama City 2-0 gue juga gak terlalu banyak bikin konten atau apapun, ngetrol. Tapi sekarang gue tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dihajar sama Watford 4-1 anjing. Maksud gue memang tidak cukup yakin kalau MU tuh bakal menang semalam. Itu gue secara objektif gue sudah memikirkan itu gitu. Karena apa? Ya MU sedang tidak baik-baik saja gitu kan, dan Ole tuh terlihat seperti orang yang tidak tahu mau ngapain lagi gitu. Ya udah main aja lah pokoknya gitu kan. Pokoknya pemain-pemain yang jago-jago gua mainin, kayaknya mereka udah pro, bisalah mereka main gitu kira-kira. Nah, menghadapi Watford yang sebenarnya tim ini secara kualitas di timnya sendiri nggak jelek-jelek banget gitu kan, maksud gua. Jadi apalagi bermain tandang untuk MU-nya gitu kan di hadapan para pendukung dari Watford, ya mereka nggak mau kalah kan gitu kan. Jadi gue cukup gak yakin sebenarnya waktu MU akan menang dengan mudah atau menang gitu menghadapi Watford gitu. Justru gue menantikan perlawanan dari Watford, dan ternyata itu melebihi ekspektasi gue, men. Ekspektasi gue cuman kayak mungkin menang 1-2, MU menang 2-1 misalkan pun menang, atau kalau mostly yang akan terjadi adalah lebih keimbang misalkan kayak gitu. Tapi kalaupun kalah itu kayak gak gini gitu, maksud gue 1-0 mungkin gitu kan. Kayak Watford bertahan sepanjang waktu, menemukan celah mungkin lewat set piece atau satu buah counter, terus bertahan mati-matian dari gol cepet dan segala macam, bikin MU frustasi sampai akhirnya ya udah ditutup dengan kemenangan tipis aja dari Watford. Kalau memang Watford yang menang gitu. Tapi 4-1 anjing, ngentot dia kan, gila. Gue seneng banget sumpah gitu. Gue kayak anjing, gue Watford mania mantap ini kan kalau kayak gini kan. Apalagi tuh Ismail Sarr tuh penaltinya nggak masuk gitu, dan banyak beberapa peluang juga nggak gol gitu kan. Ya gue nggak terlalu ngikutin babak pertama, gue ngikutin dari pertengahan babak pertama, jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di awal-awal babak pertama. Tapi banyak yang bilang dari awal babak pertama pun udah nggak jelas mainnya gitu kan. Padahal sudah ada Rashford di sana, ada Sancho di sana. Ya sebenarnya basically mereka punya tim yang para pemain utamanya ada gitu, maksud gue. Jadi ya kecuali kayak misalkan Varane cedera misalkan kayak gitu. Tapi kayak lu nggak bisa ngambil alasan karena lu lawannya cuma Watford. Kalau kita ngomong di atas kertas gitu kan, lu punya fucking Ronaldo gitu kan. Apa maksud gue? Gimana gitu, maksudnya lu punya Bruno Fernandes, tim kayak gini dengan materi seperti ini, kalau gua main Master League mungkin gua kayak yakin menang gitu, maksud gua. Lu ngerti gak sih? Tapi gua nggak tahu jadinya gitu. Gua feel sorry juga buat MU, tapi gua seneng at the same time gitu kan. Goblok banget sumpah.
Gimana lu bisa gimana lu bisa kalah dengan kualitas tim sebagus ini? Itu murni ada yang salah, pasti ada yang salah. Maksud gue jadi menurut gua paling basic adalah tidak adanya sosok leader di sana. Jelas bukan Harry Maguire. Ngentot tuh orang bener-bener habis bikin selebrasi gini kan di timnas talk chair segala macem, balik MU langsung kartu merah ya kan. Maksud gue tuh kartu merah yang gak penting gitu. Lu bisa ngoper itu sedari awal gitu kan. Ngapain lu sosok mau gocek, akhirnya lu kayak kesalahan sendiri gitu ke Tom Cleverley. Maksud gue ya ampun gitu kan. Maksud gue tapi gimana juga kayak, dan dia sadar ya, dia gak komen lagi, dia langsung keluar lapangan aja. Ya udah gitu, gue tahu gue layak di kartu merah gitu kan. DGA di akhir apa namanya pertandingan di wawancarain post match, dia bilang kayak ini memalukan dan segala macam. Jadi kayak bener-bener MU nih parah banget pak. Ya pilihannya cuman kalau nggak menang ya MU lah kira-kira gitu loh. Jadi bukan MU tuh udah kalah, MU udah sama, udah gitu. Jadi gue bener-bener feel sorry buat MU. Mudah-mudahan penggantinya tetap kacau lah. Zidane juga kacau lah mungkin ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas gitu aja dulu sementara dari gue. Terima kasih teman-teman udah nonton. Gue seneng banget hari ini. Semoga kalian feel the same way. Boleh komen di bawah gimana perasaan kalian hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW. I love you all. Bye bye.